Akhirnya episode 69 Attack on Titan sudah rilis. Lalu apa sajakah yang terjadi setelah Eren bercermin di penjara? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 69 ini berjudul Seiron, yang artinya sebuah argumen. Dan sebelum lanjut lebih jauh, episode kali ini menampilkan banyak sekali perpindahan scene secara tiba-tiba. Dari masa lalu ke masa depan dan begitu pula sebaliknya. Jadi untuk memudahkan dan mengetahui waktunya, kami akan menempatkannya pada pojok kanan tentang tahun berapa saat kita review nanti. Oke, jika sudah mengerti, mari kita lanjut. Scene dibuka di mana Eren baru saja berkata "Tatakai, Tatakai" di depan cermin. Yang ternyata di sana ada Hanji yang melihatnya. Sama seperti Hanji di season 3 ketika ia berusaha mengulang-ulang omongan Eren tentang Shingeki no Kyojin. Kali ini ia melakukannya lagi dan bertanya apa maksud dari Tatakainya tersebut. Dan sumpah ini sebenarnya lucu banget, soalnya Hanji nggak mau diam. Sampai-sampai mengomentari gaya rambut Eren juga. Yang pada akhirnya Eren kesal dan bertanya untuk apa kau datang ke sini. Hanji yang baper mengingat hari di mana ia pertama kali bertemu Eren dulu. Yang saat itu Eren mau menemaninya berbicara semalaman penuh. Tapi kali ini sepertinya Eren tak mau bicara lagi. Lalu di sini Hanji sudah tahu kalau Eren tak setuju Historia dikorbankan. Beralih pada flashback 2 tahun lalu yang artinya 854, 853, 852. Artinya saat ini adalah tahun 852. 1 tahun setelah melihat lautan dan 1 tahun setelah Eren angkat kapal dan kedatangan fraksi anti Marley. Walaupun sudah 1 tahun, pihak Paradis masih belum percaya dengan Yelena, sampai-sampai Levi melindunginya. Dan pada tahun ini akhirnya pelabuhan sudah jadi, yang dimana membuat kedatangan negara lain bisa terjadi. Dan itu adalah negara Hizuru yang diwakili oleh seorang perempuan bernama Kiyomi Azumabito. Setelah datang, Kiyomi memperlihatkan simbol pedang yang membentuk huruf A. A di sini berarti Azumabito ya, bukan Ackerman. Yang dimana simbol ini juga dimiliki oleh Mikasa yang diwariskan dari ibunya. Yang artinya ibunya itu keturunan dari Hizuru alias klan Azumabito. Sedangkan ayahnya lah yang Ackerman. Lanjut, setelah Mikasa menunjukkannya, Kiyomi percaya bahwa dialah anak harapan. Karena menurut sejarah sekitar 100 tahun yang lalu, putra Shogun pernah tinggal di Paradis. Nah, yang artinya sebelum perang Titan terjadi atau sebelum Raja Karl Fritz mengurung diri dengan jutaan temboknya, wilayah kekuasaan Kekaisaran Eldia itu sudah mencakup Pulau Paradis, bukan hanya Marley saja. Oke, lanjut. Putra Shogun ini sudah pernah menjalin hubungan baik dengan leluhur Eldia dulu, tapi sejak perang Titan meletus dan pihak Marley menang dan raja menciptakan tembok, putra Shogun akhirnya meninggalkan Paradis dan kembali ke negaranya. Karena Kekaisaran Eldia dianggap sudah tumbang. Nah, maksud dari anak harapan di sini adalah Mikasa keturunan Shogun tersebut. Istilahnya Mikasa punya darah kerajaan versi negara Hizuru lah. Oke, lanjut. Para petinggi berdiskusi tentang kedatangan Hizuru. Dan di sini kami sangat suka dengan perkataan Pixis yang sangat tepat bahwa negara ini seperti bayi yang baru berjalan bagi negara lain. Karena Paradis baru kali ini membuka dan menerima tamu pertama mereka. Dan inilah scene tengil yang kami tunggu. Historia menjahili Mikasa bahwa kenapa simbol rahasia itu hanya ditunjukkan kepada Eren. Tentu saja Mikasa bingung menjawabnya. Dan Historia menyemangatinya yang mungkin bermaksud berjuanglah Mikasa untuk mendapatkan Eren. Sampai merah tuh pipi. Berlanjut dalam ruang rapat. Kedatangan Kiyomi sebagai perwakilan negara Hizuru terjadi berkat hubungannya dengan Seke Yeager. Dalam flashbacknya Kiyomi bisa datang ke Paradis karena tawaran dari Seke yang memberinya alat manuver gear, alat pembunuh Titan. Ingatkah alat ini? Sepertinya dikatakan Seke bahwa alat ini ia dapatkan sendiri tanpa diketahui Marley. Ya, benar sekali, milik Mike Zacharias. Yang saat itu Seke muncul pada tahun 850. Yang kemungkinan pertemuan Seke dengan Kiyomi tepat pada tahun setelah Seke pulang dulu. Dan kembali bertempur bersama Reiner dan Bertolt. Dalam tawarannya, Seke memberitahu bahwa untuk mengaktifkan alat ini perlu sumber daya,
yang bernama Hyobakuseki atau batu iceberg, yang dimana ini terletak pada kawasan keluarga Historia atau keluarga kerajaan, yang dimana batu ini adalah sumber daya gas untuk manuver gear dan pernah digunakan sebagai alat penerangan juga. Dan tentu saja Kiyomi menerimanya karena sumber daya tersebut dan bersedia menjadi penghubung Seke Yeager di Paradis, karena pada tahun itu Seke masih berada di Marley. Intinya Kiyomi alias negara Hizuru memang negaranya hanya memanfaatkan segalanya demi uang. Nah, di sini Kiyomi menjelaskan rencana rahasia Seke yang memerlukan 3 hal untuk melindungi Pulau Paradis. Pertama, uji coba gemur Titan atau Rumbling yang niatnya cuma nakut-nakutin negara lain. Kedua, Hizuru akan membantu Paradis dalam segala hal kemajuan negara dan selama itu pewaris dari kerajaan harus terus ada alias berkembang biak. Begitu pula dengan pewaris founding Titan. Dalam hal ini, hal ketiga bisa terpenuhi. Seke juga akan mewarisi kekuatan bis Titannya pada keturunan kerajaan. Nah, maksudnya adalah jika Eren dan Paradis setuju akan rencana ini, maka Historia akan berkembang biak dan akhirnya akan mati. Lalu Eren juga akan mati dimakan oleh pewaris selanjutnya, sampai hari di mana Paradis bisa setara dengan negara lain, entah itu 50 tahun atau 100 tahun ke depan. Hanji juga berpikir apakah menyerahkan masa depan negara ini pada generasi selanjutnya bisa dipercayakan. Ia juga masih ragu, dan seperti biasa Historia anak yang polos dan baik hati menerima rencana ini begitu saja. Tapi Eren bersikeras menolak rencana Seke jika membuat masa depan di pulau ini harus bernasib sama dengannya saat ia masih kecil, dan meminta waktu untuk memikirkan solusi ini sampai-sampai membuat Historia menangis karena Eren peduli padanya. Lanjut di masa depan, Eren yang ada di penjara masih saja ditanya-tanya oleh Hanji apakah Eren sudah tak peduli dengan Historia. Tapi Eren mengabaikannya dan memberikan pernyataan bahwa ia bisa saja keluar kapanpun di dalam penjara ini karena ia memiliki kekuatan Warhammer Titan yang bisa menciptakan apapun. Eren juga emosi dan mempertanyakan apakah Hanji punya solusi lain demi pulau ini, sambil mencengkeram kerah bajunya. Tapi Hanji hanya membalasnya bahwa Eren bersikap mesum dan baru puber, yang kemudian ia tertunduk menyesal kenapa Erwin memilihnya sebagai komandan. Di sore hari diperlihatkan perumahan yang dihuni oleh 2 orang, dan di sana terlihat Historia yang sedang hamil. Pada malam harinya, petinggi polisi militer berdiskusi. Orang ini bernama Rock. Sepertinya ia setuju dengan rencana Seke bahwa ia akan membiarkan Historia memakan Seke. Tapi hal itu tidak bisa terjadi karena Historia sedang hamil. Karena jika orang hamil mewarisi Titan, bayinya akan mati. Dan hal tersebut bisa terjadi dicurigai karena tindakan Yelena yang membuat Historia harus jadi hamil agar Seke tidak dimakan. Lagi pula kita tahu Yelena adalah penggemar berat Seke kan? Berdasarkan masa lalu, pria yang bersama Historia diketahui adalah suaminya. Dulunya anak ini pernah membuli Historia, tapi sejak dewasa dan sejak Historia membuka panti asuhan, anak tersebut membantu Historia di panti asuhan tersebut demi menebus kesalahannya pada saat ia masih kecil. Di pagi yang sangat panas, keluh kesah Connie dan Jin yang sedang nguli. Ini semua gara-gara Eren, katanya. Karena pekerjaan ini menurut Eren bisa membantu tubuh mereka dan pulau ini. Mereka juga nampaknya menunggu jawaban Hizuru setelah rapat tersebut. Apakah pengorbanan Historia akan terjadi atau tidak? Dan apakah Hizuru mau membantu Paradis terhubung ke dunia luar? Tapi yang lucunya di sini, Levi mengomentari badan Connie dan yang lainnya yang sangat cepat tumbuh dibandingkan dirinya yang masih gitu-gitu aja. Si Connie malah pasang muka polos lagi. Nah, di sini Hanji memberitahu mereka bahwa jawaban dari Hizuru adalah tidak. Hizuru tidak akan membantu Paradis jika rencana Seke tidak terlaksana. Tapi Hanji tidak ingin putus asa. Mereka akan berusaha untuk pergi ke Marley dan menyusup seperti slogan mereka sebagai pasukan pengintai. Ya, mereka akan pergi dan melihat dunia luar seperti apa agar dunia luar tak menganggap mereka iblis lagi. Pada sore harinya, Armin, Jin, Mikasa, Sasha, Connie, dan Eren menaiki kereta. Eren menjelaskan andai saja kita punya lebih banyak waktu, karena sisa hidupnya sisa 5 tahun. Dan ia berpikir siapa yang akan mewarisi kekuatan Titannya. Yang pertama menjawab adalah Mikasa.
Namun sepertinya ditolak karena misteri keluarga Kerman masih rahasia. Apalagi Mikasa adalah keturunan Azumabito saat ini, jadi ia tidak boleh mati. Lalu kedua adalah Jin, namun ditolak juga karena Jin terlalu pintar dan bisa saja menjadi komandan di masa depan. Lalu ketiga adalah Connie, tapi ditolak karena orang bodoh tak bisa mewarisi kekuatan Titan. Dan terakhir adalah Sasha, tapi ditolak juga karena menurut Connie Sasha lebih bodoh dari dirinya. Ini sungguh lucu, mereka berdua memasang muka begonya. Tapi pada akhirnya Eren berkata ia tak akan mewarisi kekuatan Titannya pada teman-temannya. Kenapa? Karena kalian sangat berharga bagiku melebihi siapapun. Karena itulah aku ingin kalian hidup lebih lama. Seketika suasana jadi canggung. Muka Eren memerah yang men-trigger Jin. Kok bisa-bisanya muka lu malah malu-malu gitu? Tapi untungnya Armin menjelaskan ini karena suasana senja. Jadi itu wajar. Dan wajah merah mereka semua pun kelihatan jelas. Mana Mikasa dan Eren saling tatap-tatapan lagi. Buh. Lanjut pada malam hari, Jin, Connie, Mikasa, dan Armin sedang diskusi. Mereka sedang membicarakan fraksi anti Marley yang saat ini tiba-tiba ditahan oleh Pixies. Dan Eren yang saat ini diketahui mengikuti rencana rahasia Sege. Dan di sini sepertinya Connie tak mengenali Eren, bahkan berniat membunuhnya. Tapi tentu saja Neng Mikasa tak akan membiarkannya. Mikasa menjelaskan bahwa Eren melakukan ini itu karena ia terlalu agresif melindungi teman-temannya. Sehingga cara pembantaian pun dilakukan karena ia yakin Eren masih peduli dengan teman-temannya. Dan disinilah Connie memberitahu fakta setelah Sasha mati. Ia melihat Eren tidak menangis namun tertawa. Andai saja Connie tahu bahwa Eren juga menderita dan tidak bisa menangis, tapi ya, kita bahas itu lain kali. Karena sudah begini, Armin berniat berbicara dengan Eren tentang tujuannya yang sebenarnya. Dan juga serum Titan yang dibawa fraksi anti Marley bisa saja berbahaya karena bisa saja digunakan untuk memakan Eren dan memilih pewaris founding Titan yang baru. Dan scene pun ditutup dengan Seke dan Levi dan tentu saja kawan-kawan pasukan pengintai yang berada di Hotel Bintang 5 dengan fasilitas outdoornya atau pemandangan hutannya. Oke, selesai. Jadi bagaimana nih pendapat kalian? Mungkin scene favorit kami adalah ketika Eren berkata ia sangat peduli dengan teman-temannya sampai momen di mana wajahnya memerah. Kalau kalian? Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode 69 ini. Jika ada pertanyaan dan tambahan silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.